beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah pernah saya sampaikan ya Lailatul Qadar dalam perspektif tasawuf. Ya. Sekarang kita coba untuk memahami kenapa satu malam itu kualitasnya kok lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi itu. Tafakkur sa'atan khairum min salati alfi sanah. Tafakkur sesaat lebih baik daripada salat selama 1000 tahun. Jadi bukan 1000 bulan, 1000 tahun. Nah, cuman itu lagi-lagi kita kadang-kadang ya itu terobsesi di pahala itu. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam mal ihsan, ya, kan satu ketika Nabi itu bersama sahabat lagi duduk-duduk di masjid, ya tiba-tiba datang seorang laki-laki, langsung dia menyandarkan lututnya ke lutut Rasul, meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasul. Nah, sahabat-sahabat kaget karena begitu sahabat menengok ke arah Rasul, mereka sudah melihat ada laki-laki yang duduk di depan Rasul. Sementara mereka tidak ada yang mengenal siapa laki-laki itu. Dia berjubah putih, rambutnya sangat hitam. Tidak ada terlihat dia orang musafir. Kalau orang musafir kan kusut-kusut, ya, kumal-kumalnya enggak, bersih. Jubah putih, rambut hitam, tidak terlihat dia seorang musafir. Tapi tidak ada seorang pun sahabat yang mengenalnya. Siapa laki-laki ini? Tapi nggak berani tanya. Tiba-tiba laki-laki itu langsung bertanya kepada Rasul, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, coba ceritakan kepada saya Islam itu apa? Lalu Rasul menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'taz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Yang namanya Islam itu, kata Rasul, kau syahadat tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kau dirikan salat, kau bayarkan zakat, kau puasakan bulan Ramadan, kau tunaikan haji jika kau mampu. Nah, lantas laki-laki ini menjawab, "Shadaqta ya Muhammad, kau benar hai Muhammad." Nah, maka sahabat-sahabat pada kaget, emangnya orang ini siapa ini? Kok dia yang nanya, kok dia yang benarin gitu. Nah, terus laki-laki ini nanya lagi, "Mal iman?" Nah, apa itu iman? Dijawab oleh Rasul, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmal akhir wa qadri khairi wa syarifa min Allah." Yang namanya iman, kau iman pada Allah, ya, kemudian pada malaikatnya, rasulnya, kitabnya, hari akhir, takdir dari Allah. Mal ihsan? Ihsan itu apa? Lalu Nabi menjawab, "Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Yang namanya ihsan itu kamu sembah Allah seolah kau melihatnya. Kalaupun kau tak melihatnya, kau yakini saja kau dilihatnya. Nah, ini yang jadi patokan. Nah, di ihsan ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan tiga ini, Islam, iman, ihsan. Ini yang kemudian disebut dengan arkanuddin, rukun agama. Islam, iman, ihsan. Nah, Islam itu diturunkan menjadi ilmu syariat atau ilmu fikih. Iman itu diturunkan menjadi ilmu hakikat, ya, atau ilmu tauhid atau ilmu akidah. Sedangkan ihsan itu diturunkan menjadi ilmu tasawuf.
Ilmu tasawuf itu ada dua, tasawuf amali namanya ilmu tarekat, tasawuf nazari namanya ilmu ma'rifat. Maka ilmu dalam Islam kita mengenal empat: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Ini dulu di awal-awal sudah saya jelaskan dulu, ya, tapi sekedar untuk menyegarkan ingatan saja. Syariat itu ngatur tubuh, ya. Jadi syariat itu jalan yang zahir pada kita, ngatur tubuh kita ini biar tubuh kita ini tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah, mana yang batal, mana yang berdosa, mana yang berpahala, mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah itu kalau syariat ya ke sana arahnya, ya, sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Nah itu syariat ya. Nah, yang kedua itu tarekat. Tarekat itu jalan batin bagi kita, ngatur hati. Nah, biar hati kita ini bersih, supaya hati kita ingat ke Allah, hati kita tidak iri, tidak dengki, hati tidak dendam. Nah, ngatur hati kita ini pakai tarekat. Makanya belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir itu belajar memanage hati, membersihkan hati, sehingga pada akhirnya hati itu hanya ada Allah saja. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada satu saat nanti tidak akan dapat menolong kita, harta kita, anak kita, istri, suami, tak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, bersih dari selain Allah. Nah, tidak ada di hati ini lagi selain Allah. Ya, tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada hasudnya, tidak ada hubul malnya, tidak ada hubul jahnya. Hanya semata-mata hati itu milik Allah dan karenanya hanya ada Dia di dalamnya. Jadi bersih dari selain Allah. Jadi tarekat itu jalan bagi hati. Kalau hakikat itu yang sebenar-benar jalan pada kita. Kemudian ma'rifat itu kesudahan jalan, ya. Jadi kesudahan jalan, akhir perjalanan. Nah makanya kita ini ibarat kita berjalan, tiba di Allah baru berhenti. Nah kita kembali kepada pokok persoalan pertama, masalah Lailatul Qadar, ya. Ya, jadi yang menjadi acuan utamanya anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah kau lihat. Nah, ini pola ibadahnya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, sudah kenal betul dia sama Allah itu, maka baru bisa dia seolah melihat. Kalau dia belum mengenal Allah nggak bisa, ya. Bapak Ibu pejamin mata seolah melihat rumahnya di kampung sana bisa, karena memang udah tahu. Nah, coba kalau nggak tahu gimana membayang-bayangkannya. Nah, pejamin mata, itu ya, seorang suami seolah melihat istrinya di rumah, atau seorang istri pejamin mata melihat seorang suaminya, bisa, karena udah kenal. Nah ini yang namanya pola ibadahnya orang arif billah. Satu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu belum bisa seperti itu, paling tidak kau yakini kau dilihat Allah. Nah dua, ini pola yang kedua, merasa dilihat. Jadi kalau yang pertama seolah melihat, yang kedua seolah dilihat. Nah kalau seolah dilihat, ini pola ibadahnya orang abid, rajin ibadah, cuman dia belum ma'rifat ke Allah, belum mengenal Allah. Cuma ibadahnya rajin, sholatnya di awal waktu, sholat sunatnya banyak, tahajudnya, duhanya,
puasa sunatnya banyak, sedekahnya banyak, umroh sering, haji sudah berulang-ulang. Ini orang abid, cuman dia nggak marifat ke Allah. Siapa Allah itu, anda nggak tahu. Yang dia tahu Allah itu Tuhan. Tapi yang bernama Allah itu si yang mana? Allah alif lam lam ha, Allah itu nama. Ya. Setiap kita sebut nama mesti terkait dengan yang punya nama. Nah, bagi orang yang belum ma'rifat kepada Allah, dia tahu cuma nama. Dia nggak tahu siapa yang punya nama Allah itu. Ada. Nah, sehingga kadang-kadang kita ya dibawa terombang-ambing. Oh, Tuhan itu ada di langit. Langit yang ketujuh, duduk di aras, di kursi. Nanti kalau jam 2 malam baru turun ke bumi. Wah. Nah, kalau begini keyakinannya malah syirik jadinya, Pak. Kenapa? Karena kita sudah memisalkan, mengumpamakan. Sedangkan Allah itu sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak bermisal dengan sesuatu apapun juga. Nah, kalau masih duduk di kursi, nah itu bermisal kayak orang. Di langit yang ketujuh itu bertempat kayak makhluk ada tempat, gitu ya. Itu bermisal. Ya. Nah, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi itu patokan. Kalau kita ingin mengenal Allah, patokannya pertama kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu satu. Yang kedua laisa kamitslihi syai'un, tak bermisal. Kalau masih bermisal bukan. Siapapun yang menyampaikannya, nggak peduli profesor, doktor sekalipun. Ya, kalau dia sudah bermisal itu bukan Allah. Sebab Allah itu jelas laisa kamitslihi syai'un. Yang ketiga walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada satupun yang menyerupainya, yang menyamainya, menyamai kedudukannya, menyamai sifatnya, tidak ada. Nah, ya, dia mandiri. Ya. Dia tidak pernah sama dengan sesuatu. Ya, tidak ada yang setara dengannya. Ya, tiga itu kalimat tauhid, la ilaha illallah, laisa kamitslihi syai'un, kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tiga terus dipegang. Ya, jadi siapapun yang menyampaikan kalau sudah bertentangan dengan tiga ini tolak. Itu bukan. Ya. Nah, sebab Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ya. Jadi kalau orang abid itu dia belum ma'rifat, dia belum mengenal Allah. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, pasti dia mengatakan Allah. Ya, Tuhanku Allah itu nama. Tapi siapa yang bernama Allah, nah di sini tersangkut. Nah, itu namanya orang abid. Cuma rajin, sholatnya di awal waktu terus, berjamaah di masjid terus, gitu. Sedekahnya banyak, umrohnya sering, gitu ya. Haji sudah berulang-ulang. Nah, jadi ada dua pola. Ada pola arif billah, ada pola abidillah. Arif billah seolah melihat Allah karena dia sudah kenal. Abidillah merasa dilihat Allah. Nah, disinilah maka iman itu ada 3 tingkatan, ya dah. Kalau istilah saya tempo hari ada imannya anak-anak, saya bilang ada imannya orang dewasa, ada imannya orang tua. Nah, kalau bahasa tasawufnya ya imannya orang mubtadi, orang mutawasid, dan orang muntahi. Ya. Kalau orang yang mubtadi ya anak-anak ya percaya Allah ada, percaya Allah melihat, percaya Allah mendengar, percaya Allah kuasa. Itu sebatas baru iman mubtadi, imannya anak-anak. Nah, naik ke setingkat lagi, tidak sekedar percaya Allah itu ada, tapi merasa bersama Allah. Tidak lagi hanya sekedar percaya Allah itu melihat, tetapi merasa dilihat Allah. Tidak sekedar percaya Allah mendengar, tapi merasa didengar Allah. Ini level kedua.
Ya, naik ke level yang ketiga, ya, tidak lagi dia merasa bersama Allah, dia tidak lagi merasa dilihat Allah, tetapi merasakan ketiadaan dirinya, yang ada hanya Allah. Nah, diri kita nggak ada, kita tidak melihat yang melihat Allah, kita tidak mendengar yang mendengar Allah, kita tidak hidup yang hidup itu Allah. Jadi hilang diri kita sendiri. Nah, ini yang diawali mutu qabla anta mutu itu. Matikan sebelum mati. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dari dua inilah ya kita bisa menilai kualitas dari amal tadi. Ya. Orang arif bisa ibadah semalam, tapi kalau dikerjakan orang abid 1000 bulan. Nah, itu jadi perbedaan ya ibadahnya orang arif billah dan orang abidillah. Sehingga Sultan Aulia bilang ya, al abid sayyarun ilal jannah wal arif tayyarun ilal qurbah. Orang abid ibarat jalan kaki menuju surga, orang arif terbang menuju Allah. Jauh beda. Nah, kalau orang abid jalan kaki menuju surga, maka setiap dia beramal harap pahala terus itu. Ada nggak pahalanya? Kalau ngamalkan ini ada nggak pahalanya? Kalau bagi orang arif malu, Pak, malu minta pahala sama Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah itu begitu banyak, Allah nggak pernah minta balasan. Kita baru tunggang tunggik 2 rakaat sudah minta upah, nggak malu sama Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu artinya perbedaan antara arif billah dengan abidillah. Nah, karena begitu jauh ya, kualitasnya jauh berbeda, maka Rasul menyuruh kita supaya bersungguh-sungguh mendapatkan Lailatul Qadar itu. Lailah malam, al-qadar penentuan. Jadi malam penentuan. Jadi kalau kita sudah bicara malam, ya, yang kita pahami pasti gelap. Ya, qadar itu ditentukan. Nah, artinya kalau sudah ditentukan jelas. Ada, misalnya pengurus telah menentukan setiap hari Selasa kedua giliran Buya untuk menyampaikan tausiah di Al-Halim. Jelas, di bapak-bapak mengikuti kajian saya itu datang pada Selasa kedua pagi. Tapi sebelum pengurus memberikan jadwal, belum ada ketentuan, kan masih bingung, gitu ya. Ini Buya ngasihkan pengajian hari apa ya? Nah, pagi apa sore? Apa sudah maghrib? Apa sudah isya? Apa sudah subuh? Nah, ini kan belum ada ketentuan. Nah, begitu ditentukan, nah terang. Nah, jadi artinya malam itu gelap, qadar itu ketentuan. Ya, ketentuan jelas. Kalau kita bicara gelap itu apa yang kita pahami? Gelap itu nggak tahu, bodoh, nggak kenal Allah, itu gelap. Jadi bingung, gitu ya, nggak tahu, ya, itu gelap. Jadi kalau kita bicara malam itu gelap, gelap itu artinya nggak tahu. Ya, nah dalam kondisi kita yang tidak tahu, maka Allah beri ketentuan, beri petunjuk, ya, beri hidayah sehingga menjadi tahulah kita. Nah, tahu itu artinya mengenal Allah, ma'rifat. Jadi qadar itu maksudnya itu ma'rifat. Jadi Lailatul Qadar itu artinya ma'rifat. Maka bersungguh-sungguhlah kamu mendapatkan Lailatul Qadar itu. Bersungguh-sungguhlah untuk mencari ma'rifat ke Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, makanya kalau Lailatul Qadar itu datang, angin berhembus jadi berhenti. Maksudnya apa? Kalau angin berhembus berhenti kan jadi tenang. Ya, nggak ribut lagi, nggak ribet gitu ya. Coba kalau anginnya kencang itu kan ribet. Begitu berhenti tenang. Jadi apa itu angin berhembus? Bukan angin dari kipas angin. Angin berhembus itu artinya persoalan hidup.
masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ada masalah keluarga, masalah tetangga, masalah ekonomi, masalah kantor, banyak masalah. Itu angin semua itu. Nah, kalau sudah ma'rifat, tenang. Itu makanya angin berhenti, jadi tenang. Ya, kenapa tenang? Karena yang dilihatnya bukan masalahnya. Yang dilihatnya itu Allah yang memberikan masalah. Nah, jadi yang diperhatikannya Allahnya. Dia enggak memperhatikan masalahnya. Nah, masalah mah kita cari solusi, semampunya kita. Tapi dia tidak fokus ke masalah. Nah, tapi fokusnya kepada Allahnya. Maka dia tenang. Dia tidak menggerutu, gitu ya. Tidak kasak kusuk untuk membalas, enggak. Kenapa? Karena dia tahu Allah yang memberi, ya sudah. Nah, tinggal kita minta aja barang hilang misalnya. Bukan barang hilangnya yang jadi masalahnya. Ya, bukan barang hilangnya yang jadi fokus perhatiannya. Yang diperhatikannya Allah yang memberi ketetapan bahwa barang itu tidak lagi di tangan kita. Ya. Nah, karena dia tidak lagi di tangan kita, nah karena kita merasa tadinya ada di tangan kita, sekarang diambil orang, umpama. Nah, kalau kita masih kepingin, ya mintalah ke Allah. Ya Allah, kalau barang itu masih punya saya, tolong kembalikan. Kalau memang bukan punya saya lagi, tolong ganti yang lebih baik. Ya udah, motornya hilang, dapat mobil. Nah, kan lebih bagus itu. Motor butut yang hilang, dapat motor yang baru. Itu ya. Udah minta saja ke Allah. Jadi nggak perlu kita cari dukun, tuh disantet, itu nggak usah. Supaya dia mati cepat, nggak perlu Pak, repot amat. Tunggu aja, nanti dia mati sendiri. Ya, nggak usah repot-repot nyantet orang supaya mati, nggak. Ya. Kasihan juga, dia kepingin hidup juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu. Jadi artinya ya qadar itu adalah ma'rifat kepada Allah. Maka bersungguh-sungguhlah. Nah, bersungguh-sungguhnya di mana? Bersungguh-sungguhnya dulu pernah saya jelaskan ini ya. Terus sekedar menyegarkan ingatan lagi. Kan kata Nabi kan bersungguh-sungguhlah kamu mencari qadar itu di malam-malam ganjil 10 terakhir. Nah, 10 terakhir ini. Nah, kenapa harus 10 terakhir? Nah, padahal Lailatul Qadar itu bisa sih terjadi 10 kedua. Buktinya Al-Quran turun pada Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan. Berarti kan 10 kedua. Jadi tidak menutup kemungkinan terjadi bisa 10 kedua, bisa 10 pertama. Ada ya. Bahkan mungkin di luar Ramadan itu. Nah, tetapi kata Nabi bersungguh-sungguhlah kamu untuk mencarinya di 10 terakhir. Maka saya bilang tempo hari, kalau kita ambil standar umur Nabi 63 tahun. Kalau kita bagi 3, 1 sampai 20 bagian pertama, 21 sampai 40 bagian kedua, 41 sampai 60 bagian ketiga. Sama dengan pembagian bulan, 1 sampai 10 bagian pertama, 11 sampai 20 kedua, 21 sampai 30 ketiga. Jadi 10 terakhir itu 21 sampai 30. Nah, kalau umur kita, ada standar umur Nabi misalnya, ya 1 sampai 20 bagian pertama, 21 sampai 40 kedua, 41 sampai 60 itu ketiga. Artinya, kalau umur sudah 40 tahun, bersungguh-sungguhlah untuk cari ma'rifat itu. Jangan pahala-pahala terus yang dikaji. Ya, umur sudah 40 tahun, kapan lagi? Ya, jangan syariat-syariat melulu. Ini yang dipikirin itu pahala, surga, bidadari gitu. Nah, itu mah katakanlah ibaratnya hadiah dari Allah. Maka saya katakan surga itu kenikmatan. Ya, surga itu kenikmatan.
Makanya surga itu bertingkat. Kenapa? Kenikmatan itu sifatnya relatif. Ya, surga itu bertingkat. Ya, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ya, jadi kalau sudah umur 40 tahun, curahkan segala kemampuan untuk ma'rifat ke Allah. Dari segi tenaga, pikiran kita, cari guru, kerahkan keuangan kita, harta kita, ya dah, waktu kita, ya dah. Karena waktu ini sangat terbatas, Bapak Ibu. Kita baru bisa mencarinya kalau masih di dunia. Kalau sudah dikubur kawan nggak bisa lagi. Ya, makanya tidak heran ya di Arafah sekarang ini yang ikut riyadhah itu ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Aceh, itu ya. Waktu yang lalu itu ada yang dari Medan, ada yang dari Palembang, jauh-jauh. Mereka tinggalkan rumahnya di Banjarmasin sana, tinggalkan rumahnya, keluarganya di Pontianak sana, di Aceh sana. Untuk apa? Untuk ma'rifat ke Allah. Jadi jangan hanya nunggu, Pak. Ya. Nunggu aja kapan datang, ya nggak bisa. Harus berusaha, cari guru. Ya, pelajari betul, ya dah. Gimana supaya ma'rifat ke Allah? Sebab tinggalkan dululah persepsi kita urusan pahala-pahala itu. Nah, saya sudah sering katakan namanya pahala itu sudah otomatis. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya udah otomatis. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan pasti dibalas, namanya pahala. Sekecil apapun perbuatan jahat yang kita lakukan pasti dibalas, namanya dosa. Jadi dosa dan pahala itu sebab akibat, ya, disebabkan kita menggunakan anggota tubuh kita ini, ya mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Dan disebabkan kita gunakan berbuat baik, maka kita dapat pahala. Disebabkan kita gunakan berbuat tidak baik, maka kita dapat dosa. Udah, tinggal aja perbanyak perbuatan baik, hindarkan perbuatan jahat. Udah gitu aja. Ya dah. Masalah pahala terserah sama Allah. Ya dah. Nah, makanya Bapak Ibu yang saya hormati, yang namanya Lailatul Qadar itu artinya ma'rifat. Nah, makanya setelah kita ma'rifat ke Allah, setelah selesai Ramadan itu ada Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kembali ke Allah. Nah, sebelum puasa tempoh hari kalau nggak salah sudah kita kaji itu, ya. Ya, jadi puasa Ramadan dalam perspektif tasawuf, ya, mengenal Allah lewat puasa Ramadan. Nah, saya tidak usah ulang lagi itu, ya. Nah, tapi itulah intinya. Kita disuruh oleh Allah untuk ma'rifat ke Allah. Semua kita, ya, bukan siapa yang mau, semua kita. Ya, karena lagi-lagi tugas kita di dunia kan dua. Pertama sebagai khalifah, yang kedua sebagai penanggung diri rahasia. Nah, sebagai khalifah itu apa? Memperagakan sifat Allah selama hidup kita. Nah, jadi selama hidup kita peragakan sifat Allah. Allah pengasih. Nah, kita peragakan, suka nolong, suka mengasih, memberi. Kata, itu namanya khalifah. Nah, yang kedua sebagai penanggung diri rahasia. 4 tugas kita: wajib mengenalnya, wajib menjaganya, wajib memujinya, wajib mengembalikannya. Nah, ini tugas kita dalam untuk di dunia ini. Jadi 2 itu, sebagai khalifah dan penanggung diri rahasia. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Jadi kita ini disuruh oleh Allah untuk menjalankan 4 bidang ilmu tadi: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Apa itu syariat? Anta'budu, ya, artinya kau sembah Allah Ta'ala itu. Artinya sembah itu artinya kita beribadah, ya. Ya.
Di dalam Al-Quran kan disebutkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ya, kalau bahasa syariatnya menyembah Allah, kalau bahasa hakikatnya mengenal Allah. Anta apa namanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka mengenal aku. Tapi dalam bahasa syariat, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada aku. Makanya di tingkat syariat itu apa? Anta'buduhu ta'ala. Kau sembah Allah Ta'ala. Jadi kalau tidak beribadah kepada Allah, ya tidak apa namanya, tidak menjalankan syariat. Nah, misalnya yang dikhitab oleh Allah dalam puasa ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Jadi kalau yang beriman pasti puasa, Pak. Kalau dia tidak puasa, tanda nggak ada iman. Itu aja. Kalau dia nggak puasa, tidak ada halangan syar'i. Lain masalah kalau ibu-ibu nggak puasa karena haid, itu halangan syar'i, atau kena ada orang sakit, atau kena dia musafir, itu halangan syar'i. Ini nggak ada halangan syar'i, dia nggak puasa. Pedomannya itu aja, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang beriman, kalian diwajibkan puasa. Makanya kalau dia beriman pasti puasa. Kalau dia nggak puasa, tanda nggak ada iman. Ya, nggak ada orang beriman itu maling. Ya, sebab kalau dia maling, tanda nggak ada iman. Ya, kan maling kan dilarang sama Allah. Nah, dia kerjakan, berarti nggak beriman sama Allah. Nggak ada orang beriman itu judi, Pak. Ya, karena judi itu dilarang Allah. Kalau dia judi, tanda nggak ada iman sama Tuhan. Nah, gitu aja. Ya. Ini kalau dia mati sedang berjudi, mati kafir, nggak ada iman. Nggak ada orang beriman itu yang berzina. Ya, zina itu dilarang Allah. Kalau dia zina, tanda nggak ada iman. Pada saat dia zina nggak ada iman, imannya lepas. Nah, mati dia sedang berzina, mati kafir. Jadi yang dikhitab Allah ini, wahai orang yang beriman. Ya, jadi kalau dia beriman pasti puasa dia. Ini jadi puasa di tingkat syariat, ya sudah kita pahami, itu adalah apa namanya, menahan makan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Kemudian yang kedua itu namanya tarekat. Nah, apa itu tarekat? Antak sodahu. Ya, antak sodahu. Artinya engkau menyengaja akan Allah Ta'ala. Jadi kesengajaan kita ke Allah. Kalau tidak disengajakan ke Allah, tidak bertarekat. Jadi tarekat ini ada dua, Bapak Ibu ya. Ada tarekat amaliyah, ada tarekat ilmiah. Nah, kalau tarekat amaliyah itu zikir. Nah, ini banyak. Ya, ada tarekat Qadiriyah, ada Naqsabandiyah, ada Qadiriyah Naqsabandiyah, ada Satariyah, ada Samaniyah, ada Sanusiyah. Nah, banyak. Ada 44 macam tarekat muntabarah. Nah, terserah yang mana saja mau kita pakai itu ya. Nah, semuanya muntabarah, ya, diridai oleh Allah. Nah, cuman itu kalau kita mau belajar tarekat, kita harus lihat ya, pertama amaliyahnya bersesuaian apa tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu satu, itu yang pertama. Kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu tinggalkan. Itu satu. Yang kedua, silsilahnya tersambung apa tidak ke Rasulullah. Nah, jangan hanya bikin-bikin tarekat, silsilah gak tersambung. Ada. Yang ketiga, guru yang mengajarkan tarekat itu memang punya kapasitas mengajar apa tidak.
Jangan kena baca-baca buku begitu lalu diajarkan. Nah, ini bisa kesasar. Jadi punya kapasitas langsung yang diberi izin oleh gurunya untuk mengajarkan tarekat itu. Nah, makanya ada ijazah. Nah, kalau kita talqin zikir, Bapak Ibu dulu pernah talqin zikir kan? Nah, talqin zikir itu ijazah pengamalan. Nah, bukan ijazah pengajaran. Jadi setelah talqin zikir nggak bisa Bapak pulang ke rumah cerita sama istrinya, oh beginilah Bu cara zikir itu yang disampaikan oleh guru. Nah, nggak bisa, nggak boleh, karena itu amalia, ya. Nah, kalau dia mau mengamalkan juga harus belajar langsung dengan yang ahlinya. Jadi kalau talqin zikir, gitu ya, itu hanya ijazah pengamalan, bukan ijazah pengajaran. Maka tidak boleh kita ajarkan ke orang lain. Nah, ibu-ibu talqin zikir, nanti pulang ke rumah cerita sama suaminya, begini loh cara berzikir, tarik sini, nggak bisa, nggak boleh. Karena itu hanya ijazah pengamalan untuk yang bersangkutan. Kalau suaminya juga ingin mengamalkan, ikut talqin zikir, gitu. Itu namanya yang guru yang mengajarkan itu memang punya kapasitas untuk mengajar. Terus banyak sekarang ini baca buku ini mulai diajarkan, gitu ya. Tidak boleh. Nah, itu kalau kita belajar tarekat harus kita lihat itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tarekat itu artinya menyengaja. Ya, menyengaja engkau akan Allah Ta'ala, ya, tidak dinamai tarekat kalau tidak menyengaja kepada Allah Ta'ala. Nah, apa yang dikatakan menyengaja itu? Ya, menyengaja itu artinya kita beramal dengan ilmu dan hati, dengan ilmu, ya, dengan ilmu dan amal. Nah, jadi kita berilmu dan untuk beramal. Jadi kalau kita beramal tanpa ilmunya itu tidak menyengaja. Ya, jadi beramal kita berdasarkan ilmu. Bagaimana mungkin amal kita akan benar kalau tidak disertai oleh ilmu? Contohnya sajalah masalah sholat, ya. Nah, sholat ini kita kepingin betul sholat khusyuk, ya. Cuman kata Allah khusyuk itu sangat berat. Ya, sholat itu berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Nah, bagaimana cara sholat khusyuk? Untuk mendapatkan sholat khusyuk itu harus lengkap ilmunya. Nggak ada ilmu sholat khusyuk. Jadi ini harus kita waspada Bapak Ibu. Sebab dulu pernah ada orang sengaja datang ke Bandar Lampung, ya, nawar-nawarkan mau belajar sholat khusyuk. Itu kawan saya cerita, ya. Jadi datang ke Pemda katanya waktu itu. Nah, saya diminta oleh Ustadz itu untuk mencari anggota. Ya, bayar 1 juta satu orang. Kalau kamu bisa menghimpun 20 orang, kamu gratis, katanya. Nah, jadi saya carilah kawan-kawan yang belajar sholat khusyuk itu, dapat 20 orang, katanya. Nah, akhirnya saya gratis, ikut, katanya. Saya tanya, apa yang dipelajari? Ya, enggak, katanya, begitu kami sudah kumpul, katanya, suruh berdiri. Atau suruh pegang gelas, masing-masing pegang gelas. Udah isinya air penuh, ya, penuh gelas itu. Suruh jalan dari ujung ke ujung. Gimana caranya supaya air ini nggak tumpah? Nah, sehingga kami lambat-lambat jalannya. Lambat saja sudah tumpah katanya. Masih tumpah juga. Nah, apa kesimpulannya? Begitu, kalau mau khusyuk sholat itu harus lambat-lambat. Itu aja ilmunya. Sehingga alumni sholat khusyuk itu kalau dia jadi imam ngebet kepala belum juga bangun. Nah, ini sampai ada kawan saya cerita, gimana orang tuh kalau jadi imam udah sakit kepala sujud belum bangun juga, entah apa yang dibaca, katanya. Ada. Kita ruku juga begitu, lama sekali. Ada. Sujud juga begitu, udah capek nunggu belum juga. Sampai-sampai ada yang ngangkat kepala, udah bangun apa belum? Nah, ini sedangkan kata Nabi, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan. Nah, jangan lama-lama, sebab kepentingan beda-beda. Ya, ada yang kepingin pulang cepat karena dia mau terima duit.
ada yang kebelet, mau ke belakang, nah ya, beda-beda kepentingan. Jadi jangan lama-lama, gitu ya. Makanya ayatnya kalau jadi imam jangan panjang-panjang. Ya, ini enggak Yasin yang jadi imam. Ya, yang dibaca enggak selesai nanti. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu. Jadi artinya harus ada ilmu. Ya. Mana mungkin kita akan khusyuk kalau ilmu sholat itu nggak lengkap. Yang kita pelajari cuma syariat melulu, mengharap sholat khusyuk nggak bakal, Pak. Ya, muter-muter dari syariat, dosa, pahala, sah, batal, halal, haram. Kepingin sholat khusyuk, ya, saya kira sampai mati nggak bakal. Kenapa? Karena perangkat sholat itu 3. Tubuh, hati, nyawa, roh. Ya, ini harus dengan ilmunya masing-masing. Tubuh itu ilmu syariat. Maka khusyuknya tubuh tenang. Pasif bacaannya, tidak bergerak-gerak, garut menggarut, itu ya. Tidak cepat-cepat, itu khusyuknya tubuh. Tenang kita membacanya, itu ya. Dengan kalimat-kalimat yang sempurna bacaannya, bacaan tartil, gitu ya. Itu khusyuknya tubuh. Nah, kalau kita mau khusyuk hati, mesti pakai ilmunya tentang hati, pakai zikir, belajar tarekat. Kata, gimana ngatur hati ini? Kata, belajar tarekat. Nah, jadi kalau nggak pernah belajar tarekat, gimana ngatur hatinya? Gimana zikir dalam hati? Nah, satu. Yang kedua, yang ketiga, ruh kita. Khusyuknya ruh itu harus pakai hakikat. Nggak pernah belajar hakikat, gimana mau khusyuk? Makanya walaupun pasti bacaannya juga ngerti apa yang dibaca, diterjemahkan. Tapi kalau nggak ada tarekat pernah dipelajari, hakikat pernah belajar, iya badannya saja yang khusyuk, tapi hatinya kemana-mana. Nah, jadi khusyuknya tubuh dengan tenang, ya, khusyuknya hati, hadir hati ke Allah. Khusyuknya ruh seolah melihat Allah. Nah, makanya orang zikir itu saya bilang itu ada 4, ya ada 5 malah. Yang pertama orang lalai zikir, ini nggak mau zikir, udah dikasih tahu ini ayatnya ini masih juga nggak mau, masih bandel juga. Ada. Bukan hanya dia nggak mau, malah ngelarang orang zikir itu. Ini yang pertama, orang lalai zikir. Yang kedua zikir lalai. Zahirnya zikir tapi hatinya lalai. Yang ketiga, orang zikir ingat hati ke Allah. Itu yang ketiga, udah mulai berisi. Mulutnya ngomong la ilaha illallah, hatinya tahulah ingat ke Allah. Tubuhnya sholat, hatinya ingat ke Allah. Udah lumayan. Nah, yang level yang keempat, hadir hati ke Allah. Bukan sekedar ingat, tapi hadir. Ya, zikir, orang zikir, hadir hati ke Allah. Ini level yang keempat. Nah, naik ke level yang kelima, bukan sekedar hadir. Ya, dia zikir tidak merasa dia yang zikir. Nah, az-zakir wal mazkur. Yang mengingat itu ya dia yang diingat itulah. Ya, yang menyembah itu ya yang dia yang disembah itulah. Kita nggak bisa nyembah Allah, nggak punya alatnya. Ya, yang punya alat cuma Allah. Ya, bagaimana cara mengingat Allah? Nggak ada yang bisa ingat Allah kecuali Allah sendiri. Ya, nah, makanya level yang kelima tadi, ketika dia sampai ke level kelima, dia tidak lagi merasa dia zikir. Yang zikir itu Allah. Ya, dia tidak lagi merasa dia yang sholat. Yang sholat dia Allah itulah. Ya, kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Bapak berdiri karena puasa. Puasa itu punya siapa? Punya Allah. Yang punya kita mana? Nggak ada. Bapak Ibu mau sholat karena ada keinginan. Keinginan itu iradat. Iradat itu punya siapa? Punya Allah. Yang iradat kita mana? Nggak ada. Bapak Ibu bisa baca ini karena punya ilmu. Ilmu itu punya siapa? Punya Allah. Yang punya kita mana? Nggak ada. Nah, kalau begitu kenapa kita ngaku-ngaku punya? Nah, di sini kesalahan kita dalam berintikat.
Nggak punya, ngaku punya, gitu. Nggak kuasa, kita ngaku kuasa. Padahal jelas-jelas begitu sudah hayya 'ala shalah, apa ucap? La haula. Kan itu kita ucap la haula la quwata illa billah. Nah, ini yang berjalan siapa yang berjalan? Nah, kalau tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kemauan, tidak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan melaksanakan perintah, tidak ada kemampuan meninggalkan larangan. Melaksanakan perintah aktif, meninggalkan larangan pasif. Tidak bisa aktif, tidak bisa pasif, melainkan dengan Allah. Aktif gerak, pasif diam. Tidak bisa gerak, tidak bisa diam, kecuali dengan Allah. Sudah kita sering ucapkan itu. Cuma masih ngaku-ngaku juga kita yang kuasa, kita yang hebat, kita yang berilmu. Gitu. Nah, nggak berubah-berubah. Kenapa? Ya memang belum tahu. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi artinya harus lengkap ilmu tentang sholat. Kalau mau khusus sholat, khususnya tubuh dengan ilmu syariat, khususnya hati dengan ilmu tarekat, khususnya ruh dengan ilmu hakikat dan ma'rifat. Nah, diantaranya ilmu tentang sholat, misalnya, ya, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Rukun sholat ada berapa? Berapa? 13. Ya, jangan dibuang-buang satunya. Ya. 13 bukan 12. Rukun salat ada 13. Nah, 13 rukun ini dibagi 3. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Kalau rukun qauli yang wajib diucapkan. Kalau rukun fi'li yang wajib diperbuat. Kalau rukun qalbi yang wajib diingat. Nah, jadi ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Nah, ketiga-tiganya ini ada takluknya. Rukun qauli takluk kepada sama, rukun fi'li takluk kepada basar, rukun qalbi takluk kepada ilmu. Nah, ini baru takluknya. Nah, pelaksanaannya gimana? Nah, ini yang saya katakan tadi, ilmu tentang sholatnya harus lengkap. Ya, rukun qauli takluk kepada sama. Maksudnya apa? Setiap yang kita ucapkan di dalam sholat mesti didengar. Jadi jangan rocos saja, tapi telinga kita nggak dengar kita. Ya, jadi apapun yang kita ucapkan di dalam sholat, mulai di takbir, al-fatihah, dan lain sebagainya, yang kita ucapkan mesti didengar. Didengar oleh telinga zahir dan didengar telinga batin. Ya, makanya yang namanya khusyuk itu apa? Ya, yang namanya khusyuk itu menutup ya pendengaran zahir untuk kita buka pendengaran batin. Nah, lalu kemudian ya kalau rukun fi'li talunya kepada apa? Kepada basar. Nah, maksudnya apa? Setiap gerak yang kita lakukan, yang dilakukan tubuh ini mesti dilihat. Tubuh ini dilihat sedang berdiri, sedang ruku, sedang i'tidal, sedang sujud, sedang duduk antara dua sujud. Apapun perbuatan tubuh dilihat. Itu namanya ta'alluq. Jadi setiap ucapan didengar, setiap perbuatan dilihat. Jadi bukan hanya tukang tunggi aja. Makanya kita tenang, ya. Nah, lalu yang rukun qalbinya mesti diketahui. Ilmu kan tahu, ya. Nah, rukun qalbi itu 2. Niat dengan tumakninah. Ya, dengan tertib, dengan tertib. Niat dengan tertib. Nanti diketahui, ya. Nah, ini salah satu contoh ilmu tentang sholatnya. Belum lagi maqam takbirnya ada 4, ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Bagaimana cara pelaksanaannya? Nah, belum lagi kiblat yang 4, kiblat tubuh, kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, ini yang saya katakan ilmu tentang sholat. Nah, jadi yang namanya beribadah itu disertai dengan ilmu dan amal.
Nah, itulah namanya tarekat tadi. Tarekat itu menyengaja. Menyengaja itu mesti dengan ilmu dan amal. Ada ilmu tak beramal, tidak menyengaja. Beramal tak berilmu, tidak menyengaja juga. Ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu perlu untuk kita tingkatkan pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu, saya kira demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau kita diskusikan silahkan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.